Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rehani. Bagaimana kabarnya Ibu Sri hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah saya jawab. Siswanya bagaimana, Ibu? Ya, Alhamdulillah, Ibu. 80% dari siswa saya terlihat sehat, rajin ke sekolah. Tujuan kita untuk bertemu atau ngobrol hari ini apa ya, Ibu? Oh iya, Ibu, ini saya ingin meminta waktunya Ibu, kalau boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Ibu. Apakah Ibu punya masalah atau kendala dalam pembelajaran di kelas atau di lingkungan sekolah, Ibu? Iya, Ibu, saya kebetulan sekarang ini lagi galau terkait proses pengajaran saya ke anak-anak didik saya. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar itu antusiasnya berkurang dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas juga itu hanya 50% di setiap kelasnya, Ibu. Oke, saya bisa paham itu, Bu. Jadi menurut Ibu tujuan dari pertemuan atau obrolan kita hari ini seperti apa, Ibu? Ya, saya bertujuan dalam obrolan ini, saya ingin sekali memiliki solusi atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah, Ibu. Kemudian saya ingin sekali mengajar kembali seperti biasa, antusias anak-anak meningkat seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Karena belakangan ini saya observasi di hampir semua kelas yang saya ajar, sepertinya mereka sudah tidak antusias, sudah kelihatan bosan begitu dengan saya. Oh iya, saya sudah bisa melihat sedikit, Ibu, ya, apa yang Ibu ceritakan tadi. Menurut Ibu, apa sih yang membuat siswa Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran di materi Ibu? Iya, kalau saya ingat kembali, Ibu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama adalah pembelajaran saya ini sedikit membosankan. Kemudian cara mengajar saya sepertinya terlalu monoton dan dominan untuk berbicara. Jadi sepertinya hanya saya yang menguasai kelas. Kemudian yang kedua, saya sepertinya kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat aktif dalam pembelajaran saya, Bu. Halo, Ibu. Dari Ibu. Jaringannya. Ibu Rey, halo. Iya. Ya, oke. Halo. Baik. Berarti Ibu sudah paham ya kondisi pembelajaran Ibu di sekolah Ibu atau di kelas Ibu. Nah, kira-kira peluang besar yang dapat membuat Ibu itu yang dapat membuat siswa Ibu itu lebih antusias itu seperti apa, Ibu? Mungkin Ibu bisa jelaskan? Iya, Bu. Menurut saya kemungkinan murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton, juga tidak membosankan, Bu. Itulah yang sementara ini saya lihat. Kemungkinan peluang besarnya adalah mencarikan mereka media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu. Oh, seperti itu. Nah, kayaknya saya sependapat deh dengan pendapat Ibu.
Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya pembelajarannya itu seharusnya berpusat pada murid. Murid kemudian saya akan meminta murid untuk aktif dalam pembelajaran. Sepertinya juga bagus kalau misalnya ada ice breaking agar siswa tersebut tidak bosan, atau mungkin juga ditambah dengan games supaya pembelajaran saya lebih menarik, Bu. Seperti itu mungkin. Oh, baik. Saya ingin tanya, apakah Ibu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan mungkin? Iya, Bu, yang selama ini saya gunakan hanyalah buku teks yang disediakan di perpustakaan sekolah. Oh, oke, I see. Nah, sekarang Ibu mungkin bisa menjelaskan ada tidak strategi lainnya? Misalnya mungkin tadi sudah dikatakan sumber belajarnya kah atau bagaimana? Yang saya ingin tahu sumber-sumber lain selain yang Ibu sebutkan tadi itu seperti apa ya? Sepertinya Bu banyak sih Bu, kalau di dalam benak saya itu sudah tergambar. Mungkin sumber belajar lain selain buku itu mungkin saya bisa gunakan video yang saya ambil dari YouTube, kemudian blogger, kemudian tulisan-tulisan ilmiah dari internet, atau mungkin juga yang aplikasi-aplikasi yang lagi tren yang anak-anak sekarang itu sering gunakan, Ibu, mungkin seperti Reels di Instagram, atau mungkin juga video-video yang di TikTok, mungkin seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa sekali Ibu ya, strategi-strateginya. Saya pikir itu sangat betul sekali. Ibu bisa menggunakan sumber belajar yang lain sehingga anak-anak tersebut bisa antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kembali, rencana Ibu ke depannya itu seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ke depannya mungkin yang pertama adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang seperti yang tadi saya sebutkan itu, mungkin melalui YouTube, TikTok. Lalu kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak lagi, karena sepertinya belakangan ini mereka jenuh dengan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian saya akan lebih menyesuaikan tugas tersebut sesuai dengan bakat dan minat murid-murid saya. Istilah sekarang yang dibahasakan adalah berdiferensiasi ya Bu ya, sehingga mungkin murid lebih terkesan supaya maksudnya murid mengerjakan tugas tersebut terkesan tidak dipaksa. Jadi mereka memang mengerjakannya sesuai dengan apa yang mereka sukai. Mungkin mereka bisa membentuk, kalau mereka malas menulis, mungkin mereka bisa menggunakan voice note atau membuat video. Seperti itu Ibu yang saya harapkan. Bagus sekali ya rencana Ibu. Saya doakan mudah-mudahan berhasil. Nah, selanjutnya Ibu mungkin ada komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya berencana berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan bahan atau media pembelajaran yang lebih banyak lagi. Kemudian agar supaya siswa saya itu bisa mengeksplor materi-materi yang saya berikan itu bukan hanya pada satu sumber saja. Mungkin mereka akan lebih tertarik lagi kalau mereka mencari sendiri menggunakan aplikasi-aplikasi yang mereka sukai, Bu. Wow, great ya, luar biasa sekali Bu ya komitmennya. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang kita inginkan bersama. Dan semoga solusi-solusi yang Ibu temukan itu dapat tercapai
Ya, Ibu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk atas waktunya untuk sharing pengalaman ini. Alhamdulillah dari hasil sharing percakapan kita hari ini, saya menjadi punya solusi atas masalah yang saya hadapi hari ini. Kemudian semoga pembicaraan kita ini saya lebih bisa meningkatkan diri dan saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan menjadi guru yang bisa selalu dirindukan oleh murid-murid saya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama Ibu, semoga sehat-sehat selalu ya Ibu. Amin. Terima Ada lagi kasih, Bu yang ingin tidak ada lagi ya Bu ya? Ya, tidak ada Bu. Saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah saya mendapatkan solusi dan tercerahkan setelah mengobrol sama Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.